Jadi kami Indonesia Timur, Pak, Ya. mau apapun kata orang tentang Jokowi, Ya, nggak peduli kami, Pak. gitu ya. Iya. Siap. Dan kami siap, Pak, mati dan hidup untuk Jokowi, Pak. Baik, terima kasih. Pak Jokowi perintah apa kami laksanakan, Pak. Terima kasih. Begitu ya, Pak Bambang? Oke, dengan Bapak siapa? Pak John. Oke, Pak John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mukhtar Official. Kali ini kita akan reaction video-video terbaru. Masih di polemik tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi yang sudah jelas keasliannya. Dan status Roy Suryo CS tetaplah sebagai tersangka. Kali ini pernyataan dari Bapak John yang merasa bangga sebagai bagian dari Indonesia Timur dan bangga bisa mendukung Bapak Jokowi. Dia rela mati untuk membela kebenaran dan siap selalu menerima apapun yang diperintahkan oleh Bapak Jokowi. Luar biasa guys ya. Itulah bukti kecintaan rakyat Indonesia kepada Bapak Jokowi. Walaupun Bapak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia lagi, tapi Bapak Jokowi selalu ada di hati rakyat Indonesia. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, biar tidak gagal paham, kita tonton cuplikan video berikut ini. Refly Harun minta kasus dihentikan. Kuasa hukum Jokowi tegaskan fitnah harus dipertanggungjawabkan. Kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refly Harun meminta agar kasus fitnah ijazah Jokowi dihentikan tanpa melalui mekanisme restoratif justice atau RJ. Namun, kuasa hukum mantan Presiden Jokowi, Yakub Hasibuan, menegaskan bahwa tindakan mereka mesti dipertanggungjawabkan secara hukum. Kalau minta berhenti bukan ke kami, minta berhenti salah satu bisa mengajukan RJ ke penyidik, itu pun belum tentu disetujui. Semua tindakan mereka harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Refly Harun meminta agar kasus tudingan ijazah palsu kepada Bapak Jokowi dihentikan. Ini sangat luar biasa sekali guys ya. Permintaan dari seorang pakar hukum tata negara yang tersesat di hukum pidana ini, permintaannya sangat nyeleneh. Dia yang memulai, kok dia merasa ketakutan guys, karena tidak lama lagi berkas mereka akan disidangkan di pengadilan. Waduh, tentunya mereka sudah bisa membayangkan bakal masuk dalam jeruji besi. Jelasnya saat ditemui usai menemui Jokowi di kediaman, Sabtu 25 April 2026. Sebelum kasus ini diproses secara hukum, pihaknya sudah beberapa kali meminta agar para tersangka menarik ucapannya. Namun ternyata hal ini tidak diindahkan. Kami berkali-kali meminta klarifikasi, tolong ditarik omongannya. Hal-hal yang disampaikan mengenai ijazah Pak Jokowi tidak benar, ternyata tidak juga, tuturnya. Menurutnya penyelesaian yang bisa dilakukan yakni melalui jalur hukum. Dengan begitu kegaduhan di masyarakat bisa dihentikan. Satu-satunya yang harus ditempuh jalur hukum, karena Indonesia negara hukum. Daripada berdebat terus di media, yang jadi korban masyarakat, jelasnya. Betul sekali guys ya. Proses hukum kasus ini sudah memakan waktu cukup lama. Namun menurutnya dengan banyaknya alat bukti, hal ini masih wajar. Lama atau tidak agak subjektif. Jumlah alat bukti sangat banyak, saksi banyak, barang buktinya banyak. Kami yakin penyidik sudah melakukan upaya terbaiknya. Sekarang campur tangan kejaksaan akan disidangkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi akan bolak-balik pemberkasan dan sebagainya. Kami rasa masih cukup wajar, terangnya. Ia justru optimis dengan proses yang cukup panjang. Bukti yang nanti dihadirkan di persidangan menjadi lebih solid. Malah pede dengan ini agak sedikit lama, mungkin menurut beberapa orang. Berkasnya akan makin luar biasa mantapnya, sehingga di persidangan pembuktiannya tidak akan menjadi sangat sulit, jelasnya. Ia dan tim kuasa hukum mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo. Tidak ada arahan secara spesifik langkah selanjutnya yang akan ditempuh. Ia berharap proses hukum bisa berjalan lancar. Secara umum nggak ada, jalan terus aja. Tentunya karena kita yakini dari sisi hukum kami yakini kuat, mudah-mudahan semua dilancarkan, terangnya. Mungkin teman-teman bertanya, loh, kalau begitu Mas Roy, Dr. Tifa ingin kasus ini dihentikan. Iya, jawabannya. Tetapi jangan salah, kami tidak meminta maaf, kami tidak meminta restoratif justice. Narasi dari kuasa hukum Roy Panci CS ini sangat tidak masuk akal guys ya. Dia minta kasusnya dihentikan tapi tidak melalui restoratif justice atau perdamaian. Jalur pintas kayaknya guys ya, yang sudah dilakukan mereka tapi tidak ada hasilnya. Ini mereka akan mengambil jalur pintas lagi untuk menghentikan kasus ini. Permintaan dari kuasa hukum ini
adalah permintaan konyol ya, tidak akan dikabulkan. Permintaan mereka ini tidak berdasar. Seharusnya kalau mau minta kasusnya dihentikan, dia harus menjalani seperti apa yang dilakukan oleh Egy, DHL, dan Rismond Sianipar ya guys ya. Itu fotonya ijazah itu, yang bener itu fotonya Hadi Mulyono tuh. Oh ya. Ya pokoknya gonta-ganti, tapi makanya ijazah itu kan berbagai versi gitu. Ini pernah makan dari Bambang Tri ya guys ya. Setelah memfitnah ijazah Bapak Jokowi tidak berhasil, nyatanya mereka Bambang Tri ini kena azab ya guys ya. Tuhan akan membuka ini. Keadaan Bambang Tri ini guys ya sangat mengenaskan sekali. Aduh. Dia bahkan menjadi gembel sesuai dengan mubahalah yang sudah diucapkan bersama Sugi Nur. Ya Allah, Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, kalau yang saya tulis selama ini ternyata fitnah, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata bohong, ternyata tidak benar, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, ya maka Allah. hancurkan hidupku ya Allah. Cabut keberkahan hidupku, ya Allah. Cabut keberkahan hidupku ya Allah. Hina-hinakan hidupku, ya Allah. Hina-hinakan hidupku ya Allah. Matikan aku Matikan aku ya dalam Allah. kondisi kafir, Dalam kondisi kafir, kufur, dan mengenaskan. dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa apa yang saya katakan selama ini, yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama yang ini, saya tulis selama ini benar adanya, benar adanya, maka hancurkan, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangga, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayai, yang tidak mempercayainya. Mubahalah dua orang gila. Pada saat bermubahalah, si Bambang Tri ini masih kelihatan keren gitu ya. Waktu itu kan yang muncul soal ijazah palsu ini adalah Pak Bambang Tri, Ya. gitu kan. Nah, Pak Bambang Tri ini itu kemudian memberi kuasa ke TPUA untuk menggugat. Agar bukunya laku, dia keluar-keluar di media, mengajak tim FPI HTI untuk memfasilitasi dia keluar di media. Lalu dia mengajak tim TPUA untuk menggugat Pak Jokowi supaya bukunya laku. Merinding guys ya melihat sumpah dari Bambang Tri ini guys ya. Ternyata sumpah Bambang Tri ini dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa guys ya. Makanya kalau sudah tahu dirinya itu tidak benar, jangan sekali melakukan sumpah dengan menyebut Tuhan ya. Itu sangat miris sekali. Kalau sumpah mereka itu tidak benar, sumpah mereka akan jadi kenyataan. Seperti contohnya si Bambang Tri ini menjadi seorang gelandangan ya guys ya. Padahal dulunya dia tidak segembel ini guys ya. Aduh. Sebenarnya tujuannya hanya supaya bukunya laku, teman-teman. Ketika dia mulai menggugat Pak Jokowi, pihak pengacara Pak Jokowi, waktu itu Pak Jokowi masih menjadi presiden tahun 2022, teman-teman, ini kejadiannya ya. Pengacara-pengacara Pak Jokowi tentu mulai mengumpulkan bukti-bukti bahwa fitnah yang dilontarkan oleh Bambang Tri ini bisa masuk ke dalam kasus gitu. Pihak TPUA ini terdiri dari para pembenci yang memang tumpul otaknya karena kebencian. Dia tidak mengikuti alur kenapa Bambang Tri bisa ditangkap. Menggugat melalui Kan pengadilan negeri. Bambang Trinya akhirnya nyatakan bersalah. Artinya apa yang digugat oleh... Tidak. Nah, itu coba silakan dijelaskan. Artinya konteksnya perdata pidana ini. Gitu ya. Waktu digugat itu perdata. Gitu kan. Waktu gugatan perdata nih tentang ijazah palsu ini. Perbuatan melawan hukum lah. Gitu kan. Digugat Pak Jokowi. Kemudian ketika mulai proses berjalan, ditangkap Bambang Trinya. Bambang Trinya. Oke. Kemudian diproses pidana. Ya. Bersama-sama dengan Gus Nur. Nah, TPUA mendampingi. Gugatan perdatanya nggak dilanjutkan. Data nggak dilanjutkan karena ditahan bagaimana mencari bukti-bukti dan yang bersangkutan bisa terlibat. Akhirnya malah berbalik pidana ke Bambang Tri. Akhirnya pidana ke Bambang Tri. Termasuk Reza Fadilah ini goblok. Ketika TPUA menggugat Pak Jokowi, dikatakan tidak pernah lulus SD, SMP, SMA, maka tentu pengacara Pak Jokowi mengumpulkan bukti-bukti dong bahwa apa yang mereka gugatkan itu tidak benar. Bukti-bukti terkumpul, teman-teman SD Pak Jokowi dikumpulkan, guru-guru Pak Jokowi dikumpulkan. Akhirnya betul sekali guys ya apa yang dikatakan oleh Ibu DJ anak jenderal ini. Mereka itu adalah penggugat-penggugat yang tidak berdasar, yang tentunya itu adalah narasi-narasi sesat mereka ya guys ya. Memberikan bukti-bukti akurat dari sekolah Pak Jokowi SD, SMP, SMA yang bisa diverifikasi oleh pengadilan. Sehingga memang kasus gugatan kepada Pak Jokowi nggak berlanjut. Nggak bisa berlanjut, lo orang bohong semua kok isinya. Akhirnya yang dijalankan dibaliklah. Pengacara Pak Jokowi akhirnya menggugat mereka. Ditangkaplah Bambang Tri beserta Sugi Nur yang waktu itu senjata makan tuan ya guys ya untuk si Bambang Tri ini. Tentang ijazah ini digugat dalam hal apa? Dalam hal menyebarkan berita fitnah, misinformasi, dan pencemaran nama baik.
ditangkap dia. Otomatis TPUA mendampingi lagi si Bambang Tri. Ketika gugatannya ditolak oleh pengadilan, gantian si Bambang Tri dan Sugi Nur digugat karena dia bikin podcast dan bukti podcast itu dijadikan barang bukti juga, ditangkaplah dia oleh polisi. Pak Jokowi masih presiden, mereka mengkurang ajari presiden. Ya modar ditangkap ya. Jadi si Riza Fadila ini memang menyesatkan keterangan dia. Katanya bukan ini ya, karena kamu bodoh, gak ngerti ya. Nah, akhirnya Bambang Tri ditetapkan sebagai tersangka karena memang dia tidak bisa memberikan bukti apapun, sementara dari pihak pengacara Pak Jokowi bukti-bukti lengkap. Mereka memprovokasi ke ruang-ruang publik, membuat buku yang isinya fitnah. Semua buku sudah dijabarkan fitnah semua isinya, bohong semua. Ya, baru keluar mas, dihukum 5 tahun setengah. Saya Bambang Tri, penulis buku saya. Keadaan Bambang Tri yang kena hukuman 2 tahun tapi mengakunya 5 tahun setengah ini keadaannya semakin mengkhawatirkan guys ya, seperti gembel. Hal ini tidak membuat Bambang Tri bertobat ya guys ya atas hukuman yang dijalani oleh si gembel Tri ini, malah menjadi menebarkan fitnah lebih dahsyat lagi guys ya. Tidak membuat dia sadar. Bambang Tri ini hatinya sudah tertutup, diliputi oleh kebencian kepada Bapak Jokowi. Tentunya Bambang Tri ini adalah orang yang hatinya sudah membeku, tidak bisa menerima kebenaran sama sekali. 1 dan 2, hari ini menyatakan keyakinan saya bahwa pernyataan saya adalah benar. Jokowi tidak lulus SMA, tidak punya ijazah SMA. Ini guys ya, tidak membuat Bambang Tri ini, si gembel ini bertobat ya guys ya. Dihukum cuma 2 tahun, dia ngakunya 5 tahun setengah. Ini sebelahnya juga ngomong begitu. Baru keluar dari penjara, dihukum 5 tahun setengah. Dia nih gembel begini karena kena karma. Betul sekali guys ya, apa yang dikatakan oleh Ibu DJ anak jenderal ini, bahwa Bambang Tri ini kena karma azab dari Tuhan Yang Maha Esa ya guys ya. Setelah itu dia kan aktif lagi tuh di podcast-podcast, waktu itu dengan Rismo, dengan si Sentana, kemudian dipanggil ke Aiman juga. Tapi teman-teman bisa melihat kan betapa sengsaranya dia. Dia bahkan tidak bisa berdiri lama, duduk, dia ngomong sambil duduk. Ngeri sekali. Awalnya dia berdiri tapi jalan tertatih-tatih, kemudian yang kedua dia orasi sambil duduk kayak orang stres, matanya kosong, ya. Nah, ini juga awal dari organ dari jasa Jokowi, walaupun situasi kesehatannya seperti hari ini mereka juga hadir. Dan ketika dia dibebaskan, dia mulai memfitnah polisi. Katanya istrinya dihamili oleh polisi selama dia ditahan, terus katanya dia selama ditahan keluarga nggak boleh menjenguk dia dan sebagainya. Fitnahan-fitnahan mulai keluar dari mulut dia yang memfitnah polisi. Tetapi dia juga tidak kapok. Setelah di penjara 2 tahun nggak kapok, dia tetap memfitnah Pak Jokowi. Terus dia datangi TV-TV, dia diundang di podcast-podcast, bercerita tentang macam-macam tentang Pak Jokowi begini. Tapi dia mengatakan mubahalah itu tanpa berhitung kepada Allah. Berhitung kepada yang menyaksikan segala perbuatannya yang dilakukan oleh mulut, tangan, kaki, pikiran. Hasil mubahalah itu dia panen saat ini. Saya sebenarnya sedih ya melihat Bambang Tri berubah Betul sekali guys ya. Ketika dia memfitnah Pak Jokowi tanpa merasa berdosa dan terus-menerus memfitnah, tidak menyadari bahwa apa yang dia lakukan ini adalah sesuatu yang membuat murka Allah. Semua yang dia lakukan ini fitnah, tapi dia nggak sadar-sadar. Saya juga bingung. Ini dia sebenarnya bertuhan apa nggak sih? Hasil mubahalah itu sudah Allah perlihatkan sedikit teman-teman, tapi kita sudah kelihatan. Mubahalah dari tukang-tukang fitnah yang diwakili oleh Bambang Tri ini sudah terjadi. Kita bisa lihat dan kehidupannya hancur Bambang Tri. Ditinggal pergi istrinya pergi. Hidupnya hancur-hancuran. Dia nggak ngurusin badan lagi. Pandangannya kosong. Isi kepalanya hanya fitnah, tuduhan, kebohongan, tapi matanya kosong. Jalannya terpincang-pincang. Ngeri sekali guys ya. Keadaan dari Bambang Tri ini benar-benar sengsara itu, sesuai dengan apa yang dia ucapkan ketika mubahalah. Sementara Pak Jokowi semakin sehat. Muncul lagi di media tuh, Pak Jokowi sebenarnya paling jahat, membuat pecah belah masyarakat. Yang membuat pecah belah itu kamu. Benar sekali guys ya, apa yang dikatakan bukan oleh Pak Jokowi yang memecah belah, tapi kamu yang memecah belah. Mantan kamu ngerti hukum Bapak tapi tidak mau mendudukan hukum pada proporsinya. Ini guys ya, bahwa kamu yang membuat pecah belah, emang pecah belah kamu minta supaya Jokowi nunjukin itu? Gerombolan Roy Nggak Panji ada CS. haknya. Tidak ada hubungan hukum, tidak ada, gak bingung. Kok paksa-paksa Pak Jokowi untuk nunjukin? Loh, enak aja loh. Nah sekarang kau bilang Pak Jokowi yang jahat itu kamu.
Benar sekali. Memprovokasi sehingga terpecahlah masyarakat. Tapi ingat, masyarakat sekarang sudah cerdas. Dengan peristiwa yang kalian sudah mulai pecah-pecah ini, gontok-gontokan ini, masyarakat makin menilai kamu sudah ada muatan tertentu di belakang. Betul sekali kata Bapak Riki Sitohang ini, guys. Kami mohon kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menghentikan penuntutan perkara atas nama Tifa Widiasuma. Dan ini si Dokter Tifati minta dihentikan kasus perkaranya sendiri. Waduh, ini si Dokter Tifati ingin mencari hidup sendiri atau selamat sendiri, guys ya, tanpa mengajak Roy Panci ya, guys. Dan Roy Panci ini tentunya kalau melihat video ini semakin stres dan nyungsep perjuangan yang dikatakan selama ini bersama-sama, tapi nyatanya sudah mulai pecah kongsi antara Dr. Tifa dan yang lainnya, guys ya. Ini suatu karma dari Tuhan Yang Maha Esa kepada mereka benci Bapak Jokowi dan pembuat gaduh negara Republik Indonesia ini. Kemarin saya bicara dengan Pak Bambang Tri dan beliau sudah bersedia bukunya kita publikasi lagi dengan cover terbaru, dengan penelitian-penelitian terbaru, investigasi terbaru, yaitu Jokowi Undercover 1 dan 2. Isinya apa? Jokowi Undercover 1 itu bukti-bukti bahwa dia keturunan PKI. Undang-undang advokat Ngeri mengatakan sekali, guys ya. tidak boleh lagi menyebut-nyebut nama Rismon, apalagi menjelek-jelekan. Undang-undang advokat. Kedua, kode etik advokat. Saya udah statement kemarin para advokat yang sekarang nggak saya sebut namanya, Yul. Wah, Rismon ini mau pengkhianat apa segala macam. Hati-hati. Kalau Anda advokat, apalagi punya gelar yang wah itu, don't forget ya, ada yang kita nih adalah profesi officium nobile. Lawyer Pak Jokowi. Lawyer Pak Jokowi kan cuma Firmanto. Lawyer itu jauh lebih banyak dibandingkan lawyer Pak Jokowi. Lawyer Pak Jokowi kan cuma Firmanto. Kemudian siapa lagi? Jadi ini Refli Harun, seorang pengacara kondang, ahli pakar ilmu hukum tata negara yang tersesat di hukum pidana ini lagi pamer, guys ya, mengatakan bahwa lawyer Roy Panci CS itu lebih banyak daripada lawyer Bapak Joko Widodo. Untuk apa, guys ya? Kalau lawyer banyak tapi otaknya semua kosong, seperti tong kosong berbunyi nyaring, tidak ada isinya, guys ya. Yang jelas lawyer-lawyer mereka ini yang dicari adalah pembenaran diri sendiri atau clean-nya ya, guys ya. Tapi dibandingkan dengan lawyer Bapak Jokowi, walaupun cuman 3 orang, tapi mereka adalah lawyer yang top semua membela kebenaran. Yakub Hasibuan, Rifai Kusuma-Negara, 3 itu aja. Memang kalau Aiman mau bikin rakyat bersuara dengan menghadirkan lawyer to lawyer, memang gak sulit. Karena lawyernya 3 itu aja. Cuma makanya yang dihadirkan relawan. Saya sampai detik ini, Mas Aiman, demi Allah, saya tidak terima 1 rupiah pun dari bukunya. Brand Ambassador Gibran Endgame menerima duit kan? Namanya juga profesional. Berapa juta itu? Bukunya apa? Duitnya. Ngeri sekali, guys ya. Roy Panci ini untuk menutupi kesalahan Roy Panci, dia menyebut-nyebut nama Tuhan ya, guys ya. Padahal dia tidak menyadari bahwa Roy Panci ini sudah mulai kena karma atau azab dari Tuhan ya, guys ya. Saya kembalikan. Berapa juta? Belum saya buka amplopnya. Oh gitu ya? Iya, belum saya buka. Berapa juta? Bohong lagi. Itu makanya amplopnya belum dibuka. Tidak percaya, guys ya. Lah ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemulah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Misalnya gas. Gas ini sebetulnya batu bara bisa disubstitusi menjadi gas. Sehingga nggak perlu impor, itu nggak perlu sebetulnya LPG itu, karena bisa dibuat dari batu bara yang kita ini sangat melimpah. Nah kalau kita impor, jelas, guys ya, berarti Chaplin ini
suka impor gas ya guys ya, dan kejeniusan Bapak Jokowi ini sangat luar biasa sekali yang bisa memikirkan batu bara bisa menjadi gas. Tapi mungkin dari Chaplin ini sendiri sering menghalang-halangi ya guys ya. Dan mungkin ini penyebab Bapak Chaplin sakit hati kepada Bapak Joko Widodo. Menemukan si Good Heights Adam itu kan saya, tapi itu sebenarnya cuma buat lelucon aja sebenarnya, kayak cuman buat nanti buat klik di dalam konten saya gitu. Nah, saya tuh sebenarnya nggak tahu apakah Topi Miring ini yang mengatakan bahwa penelitian Richmond Sianipar itu adalah editan waktu di Rakyat Bersuara ya guys ya. Tapi nyatanya si Topi Miring ini sudah mengakui bahwa perbedaan huruf itu hanya lelucon belaka ya guys ya. Jadi si Refli Harun dan Roy Suryo kena prank 2 kali oleh si Topi Miring ini. Seorang bocah ingusan tapi bisa mengeprank yang katanya seorang dokter. Ternyata kedua dokter ini lebih bodoh dari Topi Miring ini guys ya, kalau dipikir secara logika. memang itu disengaja atau nggak tahu nih, mungkin ada skripnya atau apa gitu kan. Tapi yang paling penting adalah di dalam sebuah citra ada satu objek dan objek itu memiliki garis tepi. Saya klarifikasi. Ya. God Heights Adam itu ada atau enggak? Ada. Tapi saya nggak tahu apakah itu hasil AI atau hasil memang itu aslinya kayak gitu. Saya di situ bener-bener nggak ngeluarin statement apa-apa. Yang saya pengen tekanin adalah itu ada ya? Itu ada aja. Tapi apakah kemudian AI-nya kelihatan sekali guys ya, si Topi Miring ini sudah mulai ketakutan dan dia tidak mengakui bahwa itu perbuatan dari Richmond Sianipar yang mengedit dari penelitiannya ya guys ya. Demikian video-video singkat ini. Setelah diambil kesimpulan bahwa walaupun Bapak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden, tapi Bapak Jokowi masih ada di hati rakyat Indonesia tercinta ini. Roy Panci sudah mulai panik dan ketakutan mendekati persidangan. Roy Panci ini menyuruh pengacaranya untuk menghentikan kasus ijazah Bapak Jokowi dan minta SP3 tanpa melalui perdamaian atau RJ. Dan yang jelas penelitian dari Topi Miring ini adalah penelitian ngeprank kepada seorang pakar, segala pakar, Roy Panci dan Refli Kadrun ya guys ya. Dan ternyata seorang pakar ini bisa diprank oleh seorang anak baru kemarin ya guys ya. Berarti ilmu dua pakar ini lebih rendah atau lebih bodoh dari Topi Miring ya guys ya. Terima kasih telah menonton video-video singkat ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, keberkahan, dimudahkan di segala urusan, dan diberi rezeki yang melimpah dari segala penjuru. Tentunya sukses selalu untuk kita semua. Salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.